Hai semuanya, kadang hidup itu kayak roller coaster ya. Ada saatnya kita di atas, merasa senang, semua berjalan lancar, tapi gak jarang juga kita harus meluncur turun, ketemu hal-hal yang nggak enak, yang bikin perut mual, yang rasanya pengen kita hindari. Nah, disitulah biasanya penolakan itu muncul. Kita tolak kenyataan, tolak perasaan, tolak situasi yang nggak kita suka. Rasanya wajar banget sih, pengen menghindar dari hal-hal yang nggak nyaman. Siapa juga yang mau sengaja nyemplung ke lumpur kalau bisa jalan di aspal mulus? Tapi, masalahnya, semakin kita menolak, semakin kuat juga hal itu ngejar kita, atau paling enggak, semakin kuat juga kita merasakannya. Coba deh bayangin, pas kita sakit gigi misalnya. Sakitnya luar biasa, pengennya gak ngerasain apa-apa. Kita coba deh ignore, sibukin diri, minum obat pereda nyeri yang cuma nunda. Tapi, rasa sakit itu tetap ada, gak bisa dihilangin cuma dengan pura-pura gak ada. Malah, kadang makin parah karena kita tunda penanganannya. Nah, begitulah kira-kira kerja penolakan dalam hidup kita. Kita menolak kenyataan pahit, menolak kecewa, menolak rasa sedih, atau bahkan menolak kebahagiaan yang datang dengan cara yang gak kita duga. Akibatnya, kita malah kejebak dalam lingkaran ketidaknyamanan itu sendiri, muter-muter di situ aja, capek sendiri, tapi gak nemu jalan keluar. Penolakan itu kayak kita maksa nutup pintu yang emang udah kebuka, atau kita maksa nutup mata pas matahari lagi terik-teriknya. Yang gak akan ngaruh, yang ada malah kita gak bisa lihat apa-apa, atau malah bikin kepala pusing. Kenapa sih kita suka banget menolak? Biasanya sih karena kita takut. Takut sama yang enggak kita kenal, takut sama yang bikin sakit, takut kalau nanti kita gak bisa ngatasin. Kita punya semacam citra ideal tentang bagaimana hidup seharusnya berjalan, bagaimana kita seharusnya merasa, bagaimana orang lain seharusnya bersikap. Begitu ada yang gak sesuai, langsung deh alarm penolakan berbunyi kenceng. Ini gak benar, ini gak seharusnya terjadi. Begitu kira-kira isi kepala kita. Padahal faktanya hidup itu gak pernah bisa sepenuhnya kita kontrol. Ada banyak banget variabel yang di luar kendali kita. Kita gak bisa ngatur cuaca, kita gak bisa ngatur gimana orang lain mikir atau bertindak, kita bahkan gak bisa ngatur semua reaksi tubuh kita sendiri. Jadi, kalau kita terus-terusan menolak apa yang gak bisa kita ubah, yang ada cuma frustrasi dan capek hati. Itu sama aja kayak kita berusaha ngegenggam air pakai tangan terbuka. Pasti lolos kan? Dan semakin kita berusaha keras, semakin kita merasa gagal. Terus gimana dong caranya biar kita bisa keluar dari lingkaran penolakan ini? Nah, kuncinya itu ada di kata penerimaan. Dengar kata penerimaan mungkin rasanya kok pasrah banget ya. Kayak nyerah gitu aja sama keadaan. Eits, tunggu dulu. Penerimaan itu jauh banget dari pasrah atau nyerah. Penerimaan itu justru adalah sebuah kekuatan, sebuah keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya, tanpa filter, tanpa embel-embel seharusnya. Ini bukan berarti kita setuju dengan apa yang terjadi, atau kita suka dengan situasi yang enggak nyaman. Bukan sama sekali. Penerimaan itu cuma pengakuan jujur bahwa ini yang terjadi sekarang. Itu aja. Coba deh pikirin lagi contoh sakit gigi tadi. Kalau kita terima bahwa gigi kita sakit, itu bukan berarti kita suka sakit gigi atau kita gak mau diobatin. Justru dengan menerima rasa sakit itu ada, kita jadi bisa mikir jernih. Oke, gigi gue sakit. Apa yang perlu gue lakuin? Mungkin kita jadi lebih cepat ke dokter gigi, lebih cepat minum obat yang tepat, atau lebih cepat cari tahu penyebabnya. Jadi, penerimaan itu justru jadi langkah awal buat kita nyari solusi, bukannya malah kejebak. Penerimaan juga berlaku buat perasaan kita sendiri. Sering banget kita menolak perasaan sedih,
marah, kecewa, atau bahkan cemburu. Kita pikir, gua gak boleh ngerasain ini perasaan negatif. Terus kita coba deh kubur dalam-dalam, pura-pura tegar, atau malah ngalihin perhatian. Tapi, perasaan itu gak hilang loh. Dia cuman ngumpet, nungguin waktu yang pas buat nongol lagi, mungkin malah lebih kenceng dari sebelumnya. Ibaratnya, perasaan itu kayak anak kecil yang pengen diperhatiin. Semakin kita abaikan, semakin dia rewel. Kalau kita bisa menerima perasaan itu, artinya kita kasih izin sama diri kita sendiri buat merasakan apapun yang muncul. Oke, gue lagi sedih banget sekarang. Gue boleh kok ngerasain sedih. Dengan begitu, kita kasih ruang buat perasaan itu muncul, terus mengalir, dan akhirnya pergi. Aneh ya? Justru dengan kita kasih ruang, perasaan itu jadi gak terkunci, dia bisa bergerak dan akhirnya meluruh. Beda banget sama kalau kita tolak, dia malah kayak terkunci dan gak bisa kemana-mana. Penerimaan juga penting banget dalam hubungan sama orang lain. Sering kita punya ekspektasi tinggi sama orang lain, pengen mereka jadi seperti yang kita mau. Pas mereka gak sesuai, langsung deh kecewa, marah, atau bahkan menyalahkan. Padahal setiap orang itu unik, punya latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang beda-beda. Kita nggak bisa maksain orang lain jadi duplikat kita, atau jadi seperti yang kita harapkan. Penerimaan di sini artinya kita menghargai perbedaan, mengakui bahwa setiap orang punya hak untuk jadi dirinya sendiri, bahkan kalau itu nggak sesuai sama keinginan kita. Ini bukan berarti kita harus pasrah sama perlakuan buruk, ya. Kalau ada yang melukai kita, tentu saja kita berhak melindungi diri dan menetapkan batasan. Penerimaan di sini lebih ke arah menerima bahwa orang lain itu punya kehendak bebas dan kita nggak bisa ngontrol mereka. Dengan menerima itu, kita jadi lebih fokus sama diri sendiri, sama apa yang bisa kita kendalikan, yaitu reaksi kita terhadap orang lain. Kita jadi lebih tenang, nggak gampang marah, dan lebih bisa membangun hubungan yang sehat. Mulai penerimaan itu bukan proses yang instan loh. Ini kayak belajar naik sepeda, butuh latihan dan jatuh berkali-kali. Ada hari-hari di mana kita merasa berhasil banget, tapi ada juga hari-hari di mana kita balik lagi ke kebiasaan menolak. Dan itu wajar banget. Kuncinya adalah kesadaran. Kita perlu sadar kalau kita lagi menolak, sadar kalau kita lagi berusaha melawan arus. Begitu sadar, baru deh kita bisa pilih buat berhenti menolak dan mulai menerima. Gimana sih cara latih kesadaran ini? Salah satunya dengan banyak-banyak jeda. Di tengah kesibukan, di tengah emosi yang campur aduk, coba deh ambil waktu sejenak. Tarik napas panjang, hembuskan perlahan. Tanyain ke diri sendiri, apa yang lagi gue rasain sekarang? Apa yang lagi terjadi? Gak perlu dihakimi, cuman perlu diamati aja. Kayak kita lagi nonton film gitu, kita cuman jadi penonton yang mengamati, bukan jadi aktor yang ikut terbawa emosi. Contoh lain, kita bisa coba menulis jurnal. Tuangkan semua yang ada di pikiran dan perasaan kita di situ, tanpa diedit, tanpa dihakimi. Kadang, dengan melihat tulisan kita sendiri, kita jadi lebih bisa mengenali pola penolakan yang selama ini kita lakukan. Oh, ternyata gue sering nolak kalau lagi sendirian. Atau, oh, gue sering marah kalau orang lain gak nurutin kemauan gue. Dengan begitu, kita jadi punya peta, tahu di mana titik-titik yang perlu kita perbaiki. Penerimaan juga berarti kita belajar melepaskan kontrol. Ini susah banget, apalagi buat kita yang terbiasa pengen semuanya sempurna, pengen semuanya sesuai rencana. Tapi, hidup itu dinamis, terus berubah. Ada hal-hal yang emang gak bisa kita kontrol. Dengan melepaskan keinginan untuk mengontrol semuanya, kita jadi lebih ringan, gak gampang stres, dan lebih bisa menikmati apapun yang datang. Ibaratnya,
Kita nggak perlu lagi berenang melawan arus, tapi biarkan diri kita mengalir bersama arus, dengan tetap bisa mengarahkan diri ke tujuan yang kita mau. Jadi, intinya, hentikan penolakan itu bukan berarti kita jadi pasrah dan nggak ngapa-ngapain. Justru sebaliknya, dengan penerimaan, kita jadi punya kekuatan yang lebih besar buat bertindak, buat cari solusi, buat tumbuh. Kita jadi lebih damai sama diri sendiri, lebih tenang menghadapi cobaan, dan lebih bijak dalam menyikapi hidup. Penolakan itu cuma bikin kita capek, bikin kita terperangkap, dan bikin kita jadi nggak bisa maju. Kalau kita mau hidup, kita jadi lebih ringan, lebih bahagia, dan lebih bermakna. Yuk, pelan-pelan kita belajar melepaskan penolakan dan mulai merangkul penerimaan. Ini adalah sebuah perjalanan, dan setiap langkah kecil menuju penerimaan itu adalah sebuah kemenangan yang patut kita rayakan.